Halo Coach, selamat sore Coach. Luar biasa nih Selamat Coach. sore, Mas Rio. Halo, siap Coach. Luar biasa nih. Aduh, lebih cerah nih di sore hari ini. Saya nih yang gelap nih kayaknya Coach. Iya. Apa Tri- aura fisik itu biasanya nampak dari beban batin yang ada di dalam diri. Saya aura-aura nih Coach sepertinya Coach. Butuh suntikan energi nih di sore hari ini Iya, Coach. iya, iya. Terima Oke, kasih oke, Coach sudah baik. hadir dan mau sharing Yes, lagi Coach di Evapora baik. nih Coach. Khusus hari ini kita Ya, bahas pemimpin bengis Coach. ya, Saya nggak ngerti maksudnya seperti apakah saya ya, juga ya, ya. kategori pemimpin bengis nih Coach. Oke, Oke oke. Coach, untuk Ya, selanjutnya kita serahkan ke Coach Abi. Silakan Coach oke. Abi. Mas Rio, suara saya sudah cukup bagus ya? Bagus Coach, bagus. Ya. Dan Mas Rio hari ini lupa mengajak para audiens untuk berdoa. Sudah Coach sudah berdoa tadi. Sudah ya? Oke, baik. Sudah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, para leaders, para pemimpin dunia, ya, para pebisnis yang bertumbuh dan mendunia, alhamdulillah kembali sekali lagi Evapora memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali bertemu di dalam taman surganya Allah, ya. Tempat yang sangat spesial di bulan Mubarak dan waktu asar. Sekali lagi teman-teman, pastikan bahwa Anda sedang tidak mendengarkan sesuatu yang sia-sia dan Anda tidak sedang membuang-buang waktu. Tapi pastikan bahwa hari ini Anda sesungguhnya sedang bertransaksi dengan Allah. Sedang bertransaksi dengan Allah. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita berupa ilmu yang berkah sehingga akan berdampak bukan hanya kepada diri kita, keluarga, kehidupan di dalam bisnis kita, organisasi, dan tentunya akan memberikan impact dan contribution yang cukup besar kepada umat manusia. Karena kita ingat bahwa teman-teman semuanya sesungguhnya adalah sebaik-baik orang adalah orang yang paling bermanfaat, memberikan manfaat ya. Nah, itu yang sebenarnya menjadi kunci dari semua diskusi kita kali ini ya. Salam dan salawat mudah-mudahan selalu tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan umat yang setia hingga yaumul kiamat. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di majelis yang insya Allah mubarak ini menjadi barisan panjang Allah ya. Dan kita berharap sekali ya mendapatkan syafaat karena tradisi belajar ini adalah tradisi yang kita jaga ya, tradisi yang kita lanjutkan dari para nabi ya, para para ambiya wa mursalin ya, para salafus soleh. Jadi teman-teman semuanya bahwa sebenarnya yang kita lakukan hari ini adalah kita sedang membangun sesuatu yang pada ujungnya adalah melanjutkan kinerja kenabian kita ya. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa sayang para teman-teman UKM tidak memahami kondisi ini. Lihat teman-teman perhatikan ya. Selalu kalau bicara materi strategi, gimana caranya dapat cuan cepat, gimana caranya kaya tidak usah dengan mikir, gimana caranya senang tanpa rasa, gimana pokoknya gimana caranya itu peserta membludak. Tapi kalau sudah bicara kepemimpinan, bicara leadership, bicara menghebatkan seseorang, wah, langsung kelasnya sepi, krik krik ya. Karena ini memang yang paling berat begitu loh. Saya sampaikan ke teman-teman semuanya, sudah bangun kepemimpinan Anda, wis gak usah ngerti caranya, maka bisnismu akan bertumbuh. Makanya Kang Dewa selalu mengingatkan kepada kita, kalau Anda hanya mau mengejar omset, ya, ya perbaiki mindsetmu, pola pikirmu, ya, yakin bisa terus bergerak segala macamnya, bisa omset. Tapi teman-teman, kalau Anda mau membangun skala bisnis Anda, kehidupan Anda itu tidak cukup hanya dengan cara seperti itu, maka bangun kepemimpinanmu, ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, ini yang menjadi challenging buat kita, ya. Sehingga nanti bicara tentang kepemimpinan ini selalu menjadi sebuah hal yang menjadi challenging, ya, buat kita semuanya. Kan saya sudah sampaikan berkali-kali di dalam forum apapun juga. Dan flow materi yang kita buat cukup berkesinambungan, cukup berkelanjutan, ya. Oke, gimana? Suaranya sudah cukup bagus. Suaranya masih pecah? Gimana teman-teman? Suaranya cukup bagus? Oke, ya.
Ya, baik. Cukup challenging di dalam membangun kepemimpinannya. Saya lihat materi yang sudah kita rajut teman-teman. Ya, yang pertama adalah bagaimana kita belajar eksekusi. Wah, senang banget. Oh, caranya eksekusi itu begitu. Terus yang kedua adalah kalau tidak salah apa ya kemarin yang kedua itu ya. Bagaimana kita saya 4 kali atau 3 kali di sini ya. Jadi eksekusi terus bagaimana caranya kita mengeksekusi. Terus kenapa hasil eksekusi tidak bisa ditagih? Dan ini yang paling kritikal, ya. Nah, bagaimana semuanya itu akan bisa berjalan? Nah, oleh karena itu teman-teman, saya ajak untuk kita memperhatikan sebuah slide. Yang slide ini adalah sebenarnya adalah uh, starting from the end. Apa itu artinya starting for the end? Starting for the end itu adalah teman-teman bahwa kalau Anda mengetahui segala sesuatu atau mengetahui ujung-ujungnya, maka Anda akan selalu membuat perbedaan di awalnya. Maka orang yang tahu ujung perjalanannya, maka dia akan selalu berbeda dari awalnya. Dia sangat berbeda di dalam memulainya. Ya. Contoh misalnya, corporate mindset misalnya, bahwa bisnis ini akan kita buat menjadi kelas dunia, ya. Maka apa yang dalam pikiran kita, ya kita tidak kita perlu yakin bahwa bisnis akan besar gitu ya. Bisnis itu akan besar. Suatu ketika bisnis akan besar. Kita hanya menunggu waktu dan kita sudah mau mulai. Nah, kalau sudah kita mau menjadi perusahaan yang besar, maka lihat teman-teman, cara-caranya juga berbeda, ya. Cara buat logonya tidak sembarangan. Biasanya kita buat usaha pokoknya jalan saja. Logonya kalau perlu dibuat teman sendiri, kalau perlu nanti dibuatkan di pinggir pasar begitu misalnya, dibuatkan tukang sablon misalnya, ya. Nah, itu kalau dan itu terjadi di hampir semua bisnis teman-teman kita semuanya. Coba perhatikan teman-teman kita yang bisnisnya begitu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, tiba-tiba dia punya ruko. Coba perhatikan ruko, bangunannya atau pabriknya, pasti nggak karu-karuan. Ruko itu bentuknya gimana sih? Kok ke sana, ke sini, ke sana itu bentuknya gimana? Desainernya siapa? Ya inilah Mbak, inilah Bi. Siapa yang menyangka saya itu bisa bertumbuh seperti itu? Wong dari tempat kecil, wong makanannya juga nggak seberapa enak, tapi ya kerja keras, semangat, ya alhamdulillah ya ada sedikit saya tempel, akhirnya jadi begini. Lihat teman-teman, ini menunjukkan bahwa banyak orang yang memang tidak tahu mengerti ujung-ujungnya, tidak tahu masa depannya, maka dia sporadis mempersiapkannya. Tapi kalau kita sudah sudah tahu ujungnya, insya Allah bisnis ini akan tumbuh besar dan berkembang. Maka pertama kali dia mempersiapkannya dengan sangat serius. Contoh logo. Logo ini perlu dipegang oleh brand expert. Siapa? Ya saya kepingin sekali. Mudah-mudahan bisa dibantu Pak B misalnya. Atau jelek-jeleknya, bukan jelek-jeleknya. Atau udahlah yang paling mungkin yang lebih mudah komunikasi ke Mas Dodi misalnya. Tapi kan harganya mahal. Bapak Ibu sekalian, banyak cara yang bisa kita lakukan. Teman-teman karena mereka itu takut dengan harga, akhirnya dia mentok. Padahal saya banyak mengkomunikasikan ke teman-teman semuanya yang pengen brandnya dibuatkan oleh para expert, kita bisa komunikasikan. Bro, ini teman-teman UMKM, kemampuan budgetnya segini misalnya. Bisa nggak dibantu, nanti angsur berapa kali? Oh ya, udah kita buatkan. Terus yang kedua, siapkan dengan master plan-nya. Wah, nanti insya Allah kalau nanti rukunya akan begini. Ya teman-teman, lihat. Ayo kita lihat perbedaan orang yang sudah mempersiapkan dari awal, ya, dengan orang yang berjalannya sporadis. Ya, yang mempersiapkan dari awal sama ada uang ditempel, tapi 5 tahun dia sempurna seperti gambarnya yang dibuat di master plan awal, tapi yang 5 tahun dengan cara sangat sporadis, maka ya bentuknya seperti itu. Nah, oleh karena itu teman-teman, maka dari awal itu bicara kepemimpinan itu sudah kita setting bahwa ini bisnis akan mau dibawa kemana. Apa kata Simon Sinek? Seorang leader yang hebat itu adalah orang yang dengan cukup jelas menceritakan masa depannya sedetail masa lalunya. Dia sudah tahu nanti tokonya begini, nanti berkembang, bentuknya kantornya begini, produknya akan kemana, cara channelnya seperti apa gitu ya. Nah, jadi sudah cukup dipersiapkan dengan sangat serius. Nah, seperti itu. Ya. Tetapi kalau tidak, maka ya ini yang terjadi nanti akhirnya gitu loh. Dan teman-teman, ternyata kalau kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan dimulai dari kita. Kalau kita bicara sederhananya bahwa kita ini adalah leader kan berarti kan ya. Betul nggak? Maka apa yang terjadi kita? Maka betul katanya para guru-guru kepemimpinan bahwa bisnis kita siapapun
akan bisa menjadi driver. Siapapun akan bisa mengendalikan bisnis kita. Kalau Anda sudah punya duit banyak, jadi CEO, jadi komisaris, maka bisnis Anda akan dipegang oleh profesional. Gitu ya. Masya Allah, sebentar ya, sebentar. Saya coba lebih konven. Nah, cukup dengar. Ada perbedaan dengan Oke. Tadi dari kita harus sudah mempersiapkan ya teman-teman, tidak bisa pokoknya jangan betul, tetapi yang kita lupa bahwa nanti ada dalil yang menguatkan itu perlu tumbuh. Di ujungnya itu beberapa dalil. Kita akan mencoba untuk dari kita namanya terkait yang awal ya. Coba teman sudah pernah slide ini. Ayo coba dibantu yang slide. Baca Mas Priyo. Terus sejalan. Oke, terus. Ini. Mas. Mana nih? Oke, saya coba. Bagaimana teman-teman semuanya? Sudah aman, Coach. Ini, Coach. Mudah-mudahan lebih bagus ya. Ya, mudah-mudahan lebih bagus ya. Ya. Oke, baik. Nah, teman-teman semuanya, ini yang saya bilang starting for the end ya. Ujung-ujungnya bahwa kita nanti akan masuk kepada kesini nantinya ya. Bahwa semua bisnis kita itu ya kita eksekusi. Karena ide itu sudah tidak menarik lagi ya. Banyak orang punya ide itu, tapi yang paling mahal adalah eksekusi ya. Banyak orang hanya punya sekedar ide ya. Banyak ada orang sekedar keinginan ya. Nah, yang mahal adalah eksekusinya ya. Jadi jangan sampai kita menjadi sebuah perusahaan, jangan sampai menjadi leader yang hanya pandai memberikan ide tapi nggak bisa dieksekusi. Jangan teman-teman, sayang, karena ide nanti tidak akan punya dampak apapun juga ya. Oke, baik. Kita masuk tadi starting for the end tadi itu adalah bahwa nanti ujung-ujungnya teman-teman semuanya, Mas boleh slide-nya dilihatkan lagi yang tadi. Bisa double paralel begitu kanan kiri supaya nanti saya bisa jelaskan ke teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semua perhatikan, bukankah kita nanti ujung-ujungnya adalah kepingin setiap masalah yang kita inginkan, goal, angka, pencapaian, tambahan aset, lokasi yang lebih luas lagi, kan kepingin kita eksekusi. Kita kepingin melakukan sesuatu atau eksekusi di dalam semua pekerjaan kita itu eksekusi yang premium, yang syaratnya sudah jelas, ya cepat, ya tepat, tanpa salah, tidak berulang, menghasilkan. Banyak pekerjaan yang dieksekusi tidak menghasilkan juga. Ya, oke. Nah, terus tidak ada masalah. Nah, kita kepingin seperti itu. Tapi teman-teman, Anda perlu tahu bahwa untuk kita bisa mengeksekusi pekerjaan-pekerjaan itu dengan sempurna, dengan premium, yang syaratnya sudah jelas, yang akhirnya tanda-tandanya 12 itu dua syarat yang perlu terpenuhi. Yang pertama adalah lingkungan yang kondusif, ya. Terus yang kedua adalah driver yang hebat. Nah, itu loh. Nah, jadi kalau dua ini syarat tidak terpenuhi, maka ya nggak bisa. Nah, kondisinya apa? Kondisinya adalah bagaimana organisasi kita bertumbuh. Organisasi bertumbuh itu bisa memenuhi 6 syarat itu loh, teman-teman ya. Nah, ini butuh pembahasan khusus lah nanti ya. Dia bisa memenuhi syarat-syarat ke-6 ini, bisa bertumbuh ya. Ya, bisa dan tidak mengalami gangguan terhadap 7 faktor gangguan belajar ya.
Jadi organisasi yang bertumbuh ada value-nya, people-nya hebat, ada sistemnya dan segala macamnya, ya. Nah, terus yang kedua, bisa di-drive, bisa dieksekusi oleh leader yang hebat, gitu loh ya. Jadi Anda bayangkan ujung-ujungnya kalau kita mau ke sini ya dua syarat ini terpenuhi. Ya. Ada leader yang hebat itu pun juga tidak akan bisa melakukan eksekusi kalau tidak didukung dengan kondisi lingkungan yang di tengah ini, ya. Nah, lingkungan yang ada pun itu juga tidak akan punya pengaruh yang besar kalau leadernya memang tidak jago di dalam eksekusi atau bermasalah di dalam kepemimpinannya, ya. Oke, ini dalil yang mengingatkan kita bahwa kenapa leader itu perlu bertumbuh. Oh, nanti kita akan melakukan eksekusi. Nah, maka eksekusi itu nanti ujung-ujungnya adalah orang. Orang itu adalah karyawan. Karyawan itu siapa sih driver? Ya leadernya. Betul nggak? Ya, itu. Oke, yang kedua. Yang kedua, ini yang lebih penting lagi teman-teman. Tadi bicara eksekusi. Kita akan lebih yang esensi lagi, yang lebih dalam lagi. Sesungguhnya bisnisiku untuk apa? Jadi hatinya bisnis itu apa? Kalau Anda bicara entrepreneurship nanti itu adalah kepala itu kayaknya kepala itu digambarkan dengan corporate mindset, lengan itu adalah growth, ada change, tangan ada leadership, ada entrepreneur, kaki itu bicara pondasi dan seterusnya. Nah, maka orang bertanya, jadi sesungguhnya hatinya bisnis itu opo? Opo sebenarnya inti dari bisnis itu? Nah, Kaplan seorang profesional dan seorang mentor juga, dia menuliskan di dalam sebuah tulisannya, ya. Ayo Mas, keluarkan yang heart itu tadi, yang satu slide lagi tadi Mas, yang isinya 5 tadi itu. Oke, Mas Priyo. Oke, Mbak Caca. sebentar Coach. Ya, yang ada 5 tadi itu, the heart of business itu. Ya. Nah, teman-teman, ini yang akhirnya menjadi dasar kita. Kenapa kita leader itu perlu terus bertumbuh? Ya karena kita tahu teman-teman, banyak leader yang pikirannya ruwet ya. Banyak selalu kita diingatkan bahwa leader banyak leader yang punya telunjuk tapi nggak bisa dipakai. Banyak leader yang punya tongkat komando nggak bisa dipakai ya. Banyak leader yang ya dia tidak bisa menempatkan pada posisinya. Banyak leader yang melakukan pekerjaan-pekerjaan bukan pekerjaan leader ya. Itu akan menjadi masalah besar di dalam nanti pengelolaan organisasi atau bisnis Anda gitu. Ya. Ada kesulitan, Mas? Ya. Terus yang tadi yang poster sendirian Abi tadi. Ya. Poster sendirian Abi ya. Iya, yang heart tadi itu loh. Yang ada 5 ya. Ya. Nah, sehingga teman-teman semuanya ya nah, ini yang tadi saya bilang, jadi kalau ada 10 pembunuh scale up, maka kita masukkan di dalam nomor 1 itu adalah ya buruknya kepemimpinan. Ya itu. Makanya kita akan bahas itu. Karena itu menempati nomor 1, pembunuh scale up kita. Satu lagi Mas. Yang ada gambarnya Abi satu lagi, yang backgroundnya hitam. Ya, kayaknya slide-nya kan enggak banyak itu. Nah, ini oke, dinaikkan sedikit. Nah, ya, kita diingatkan di sini teman-teman semuanya ya. Dinaikkan sedikit. Itu kan hanya 2 tulisan, Mas. Yang 3, 4, 5 kan nggak kelihatan. Ya. Nah, teman-teman, masih ingat kan kita bahwa tugas penting leader adalah menciptakan lingkungan yang kondusif agar timnya bertumbuh. Nah, masih ingat postingan Mas Dodi Zulkifli tadi pagi bahwa tugas leader adalah tidak membuat pertumbuhan, tapi dia menciptakan lingkungan supaya timnya itu bisa bertumbuh. Karena dengan cara itu, nah, lihat teman-teman, lihat, Anda perhatikan nomor 3 tadi itu ya, nomor 3. Karena saya membahas tentang kepemimpinan, maka nomor 3 ini yang paling penting, bahwa tugas leader itu menciptakan lingkungan. Kalau lingkungannya sudah kondusif, maka tim Anda akan benar-benar menjadi human magic. Jadi orang yang sampai Anda heran, Masya Allah, anak-anak kok bisa pinter kayak begitu ya? Loh, iya karena secara DNA-nya itu sudah pernah kita bahas ya, bahwa setiap orang itu kan punya DNA pemenang gitu ya, dan mereka diciptakan dengan bentuk sebaik-baik bentuk yang di dalam At-Tin 4 itu ya, tercermin di pikirannya, tercermin di dalam tindakannya, tercermin di dalam ucapannya ya.
Maka wajar kalau mereka menjadi human magic karena juga mereka itu punya DNA kenabian gitu loh. Ya, tetapi Anda perlu ketahui banyak tim hebat itu yang tidak bisa bertumbuh karena memang dihambat dan tidak disiapkan lingkungan yang bagus oleh leadernya. Ini yang menjadi catatan penting buat kita bahwa jangan sampai kita akhirnya menjadi pembunuh dan pembunuh dan penghambat daripada human magic. Nah, bicara human magic ini nanti ada lagi, nanti Napoleon Hill juga mengingatkan, ya, kalau Anda punya sebuah punya keinginan goal yang besar dan kuat, ya, maka Anda tiba-tiba menjadi human superhuman gitu loh. Jadi orang itu akan muncul sendirinya itu dengan kehebatan. Sebenarnya bukan muncul dengan sendirinya, tapi memang betul-betul lingkungannya. Nah, lingkungan yang superhuman tadi itu apa ya? Karena ada lingkungan yang membuat dia bisa membuat goal yang besar sehingga mereka membuat gairah yang cukup luar biasa. Nah, teman-teman semuanya, akhirnya, nah kalau semua ini sudah menjadi itu satu, dua, yang ketiga sekarang, yang ketiga tadi yang ada tulisannya transformasi, Mas. Nah, saya tunjukkan dalil-dalilnya teman-teman. Kenapa memang kita perlu serius untuk belajar membangun kepemimpinan kita. Nah, ini teman-teman ya, sudah sering saya sampaikan. Lihat, transformasi itu apa? Perubahan. Perubahan itu yang harusnya perubahan itu ya berdampak ya kepada diri kita, keluarga, dan orang terdekat kita termasuk bisnis kita ya. Ya, transformasi itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi. Ya minimal ke kita. Jangan sampai perubahan itu Anda berpikir langsung kepada perusahaan Anda. Jangan. Perubahan itu ya Anda dulu. Maka nanti di dalam ujung perjalanannya pembicaraan bisnis itu selalu bahwa bisnis itu adalah bicara tentang habit. Bisnis itu adalah kepemimpinan itu adalah bicara tentang habit. Kepemimpinan itu adalah bicara bagaimana kita membangun kebiasaan. Dan ditunjukkan di yang nomor 2. Lihat, perusahaan-perusahaan yang sekarang bertahan di usia 300-400 tahun itu teman-teman semuanya, dia itu kenapa bisa bertahan seperti ini? Bahkan kita menyebutnya mereka itu masuk kepada apa yang disebut dengan namanya living company. Living company itu adalah perusahaan yang usianya sudah melebihi usia biologis orangnya, ownernya. Ya. Nah, mereka punya bisa bertahan sedemikian lama. Kenapa? Itu karena dia punya budaya perusahaan yang hebat. Karena budaya perusahaan itu akan turun menjadi sebuah culture atau menjadi sebuah budaya perusahaan menjadi culture dan akan menjadi turun menjadi tata kelola ya, jadi tata kelola. Jadi budaya yang hebat itu akan turun menjadi tata kelola. Budayanya disiplin, budayanya humble, maka dia akan turun menjadi tata kelola. Dia disiplin di dalam menyelesaikan pekerjaan, disiplin di dalam menyelesaikan permintaan pelanggan, tapi dia humble di dalam menerima komplain, humble terhadap timnya dan seterusnya ya. Nah, tetapi teman-teman, banyak orang yang lupa dan bahkan tidak mengetahui terus budaya perusahaan atau culture itu terus turunnya dari mana. Nah, lihat, dari gambar ini sudah menunjukkan sekali teman-teman bahwa budaya kerja atau organisasi itu turun dari mentalitas ownernya, turun dari mentalitas leadernya. Nah, lewat apa? Contoh dan kebiasaan. Maka teman-teman semuanya, apa yang mau kita contohkan kepada tim dan apa yang mau kita tunjukkan kebiasaan kita kepada mereka, ya. Kalau akhirnya kitanya tidak bertumbuh, gitu ya. Dan ingat teman-teman, selalu saya bilang bahwa Anda perlu yakin bahwa segala sesuatu yang Anda lakukan hari ini itu tidak akan berlaku besok, ya. Entah itu strategi, entah itu di dalam kemampuan Anda, ya. Banyak orang yang pada waktu awalnya bisa melihat opportunity, ya. Maka dia bisa melihat banyak opportunity. Tapi pada waktu opportunity dieksekusi, dia lupa kalau leadership-nya perlu ditambah. Ya, berarti dia perlu menambah eksekusinya lagi gitu ya. Ya. Terus teman-teman, kenapa akhirnya banyak orang yang tidak memahami gitu loh, bahwa sesungguhnya itu dia sangat dibutuhkan pertumbuhan dirinya untuk mendrive banyak hal. Ya. Kenapa? Yuk kita lihat, Mas yang gambarnya spiral, tolong kasih tahu kan. Ya gambarnya spiral. Nah, di sini teman-teman ya kita diingatkan teman-teman semuanya alumni grounded yang sudah GLC, kita bisa review ulang lagi terkait materi ini. Ini adalah fitur-fitur kepemimpinan. Ya, fitur-fitur itu adalah value kepemimpinan yang perlu ditanamkan kepada siapapun yang ada di tim kita. Ya, entah itu mulai dari bawah, entah itu sampai dari atas. Ya teman-teman semuanya, ini yang akhirnya menjadikan sebuah catatan penting buat kita. Ya, bahwa siapapun kita,
selalu berpikir dan berkeinginan, bahkan mengupayakan apapun juga kita ingin scale up, betul nggak? Ya, kita ingin scale up. Nah, scale up kita ingin grow, ya kita ingin bertumbuh. Ya, apa scale up? Scale up itu adalah ya perubahan, ya nggak? Perubahan dari kondisi existing menuju kepada kondisi yang mau kita tuju. Ya, nah, lihat teman-teman. Tetapi di dalam proses yang terjadi, kenapa mereka banyak orang yang tidak akhirnya bisa bertumbuh? Ya karena faktor ini. Anda perhatikan. Kalau di dalam fitur-fitur ini, Anda diingatkan teman-teman semuanya. Kalau Anda mau bertumbuh, nih, kalau Anda mau menuju kepada growth, kalau Anda mau bertumbuh, maka pintu masuk awalnya adalah understanding atau al-faham. Ya. Selalu saya ingatkan berkali-kali materi ini, dimanapun saya berada. Kenapa? Karena kalau Anda tidak paham terkait dengan, nah apapun, kalau bisnis, kenapa dia tidak bisa bertumbuh? Ya karena dia tidak paham produk, dia tidak paham value, dia tidak paham customer, dia tidak paham market size, dia tidak paham people, dia tidak paham apa namanya tren-tren masa depan, nah, dia tidak paham, banyak gitu ya. Maka sudah pasti bahwa dia tidak bisa mendirect timnya untuk melakukan sesuatu yang akhirnya membuat pertumbuhan bisnisnya. Kalau sudah tidak bisa mendirect, ya kayak iso manage, ya kayak iso melit, ya. Contoh misalnya, maksudnya apa? Tidak bisa memanage itu. Contoh misalnya di industri fashion misalnya, ya kita punya toko, punya butik, ya. Dan butiknya itu ada di mall. Kita tahu teman-teman semuanya bahwa peak season rame-ramenya mall itu kan weekend, Sabtu Minggu, ya. Nah, kita punya 5 tim. Nah, kalau kita tidak paham dengan kondisi tren kecenderungan masyarakat itu berbelanja, kemampuan dia punya uang dan terkait dengan model-model yang ada, maka kita nggak bisa mendirect tim termasuk memanage. Loh, lihat, kalau sudah peak season-nya minggu, kenapa jumlahnya terbatas? Sabtu Minggu sudah tahu rame-ramenya, Anda masih mengizinkan ada tim yang libur, cuti. Ya. Nah, hari Senin yang sepi, Anda all out. Nah, itu kan wale-wale leadernya berarti kan ya. Ya harusnya kalau lihat tren seperti itu, Anda buat agreement dari awal. Sabtu Minggu nggak boleh libur. Kalau perlu Anda kerja 24 jam. Nah, Senin itu preyo KB nggak apa-apa. Lepas itu satu orang tuh nggak masalah. Kenapa? Gak ada pembeli gitu loh. Nah, kalau tidak paham dengan kondisi itu, maka Anda tidak bisa mendirect tim Anda, tidak bisa memanage, tidak bisa melit, bahkan akhirnya Anda tidak bisa eksekusi, dan itu yang membuat Anda tidak grow. Ya, nah, teman-teman, itu kalau Anda pebisnis. Tetapi yang lebih parah lagi adalah kalau Anda dalam prosesnya menjadi seorang pebisnis dan itu tidak paham, ya wajar lah. Tapi yang paling parah dan mengenaskan itu apa yang tidak perlu, yang Anda tidak paham, dan itu yang secara logika nggak bisa kita maafkan gitu loh. Apa itu? Ya kalau Anda tidak mengerti diri Anda. Jadi Anda siapa? Itu banyak nggak bisa jawab gitu loh. Nah, termasuk nanti dalam kerangka kita bicara tentang leadership, nanti di dalam eksekusi tadi ditanya, who am I? Jadi kamu itu sopo? Nah, kalau kita akhirnya mengatakan bahwa saya si fulan, saya si X, si ini kan, ya Allah, kalau seandainya apa ya? Kalau seandainya saya punya seorang raja itu, terus anak saya ditanya, kamu siapa? Ya saya si Ali gitu. Mungkin rajanya juga tersinggung gitu ya. Loh, ya apa sih gak ngomong kalau saya ini putra raja yang dibesarkan dengan ini. Ya, misalnya seperti itu. Sama juga. Jadi Anda itu siapa sesungguhnya? Ya. Maka di dalam kelas-kelas yang sudah kita bahas, kita menemukan sebuah template definisi tentang diri kita. Jadi kita ini siapa sebenarnya? Kenapa? Karena kalau kita tidak paham diri kita, ya sudah tidak bisa mendirect, tidak bisa memanage, dan seterusnya. Maka banyak yang terjadi, teman-teman. Banyak orang tidak bisa bertumbuh hanya karena gara-gara dia tidak bisa berbicara, berdialog dengan dirinya. Maka benar kata Imam Ghazali, bahwa tidak ada yang paling membingungkan dan paling meresahkan dalam hidupku kecuali diriku sendiri. Dia kadang-kadang nurut sama saya, kadang-kadang dia berdebat, kadang-kadang dia tidak nurut, kadang-kadang dia semaunya sendiri. Nah, itu kan diri kita. Ya. Padahal teman-teman, definisi seorang leadership adalah orang yang sudah tuntas dengan urusan dirinya sendiri. Nah, udah semakin kontras, semakin clear bahwa memang, oh iya, saya tidak ngerti diri saya. Akhirnya ya sakarep dhewe akhirnya itu. Dia lupa terhadap kalau saya itu seorang leader. Kalau dia itu dilihat semuanya lewat dicontoh, dilihat kebiasaannya lewat rumus-rumus tadi. Dia lupa kalau nanti akhirnya dia akan mendrive timnya untuk mengeksekusi. Dia lupa kalau akhirnya bahwa sesungguhnya dia perlu mempersiapkan lingkungan yang baik supaya nanti timnya menjadi human magic. Dia lupa. Kenapa? Dia nggak paham gitu loh. Maka teman-teman sekali lagi di kesempatan ini saya ingatkan lagi bahwa Anda siapa? Kita ini adalah makhluk Allah yang diberikan DNA pemenang. DNA pemenang itu apa? Orang yang berpikir, berucap, dan bertindak seperti seorang pemenang walaupun dia belum menjadi pemenang.
Nah, sikap itu, sikap mentalitas itu ada teman-teman di dalam diri kita sejak kita belum direncanakan untuk menjadi diri kita. Ya. Terus kita lanjutkan lagi dan merujuk kepada At-Tin ayat 4 bahwa sesungguhnya kita ini adalah apa? Kita ini adalah makhluk yang diciptakan dengan sebagai bentuk gitu loh. Enggak main-main. Kita ini digaranti sama Allah. Digaranti sama Allah. Pada waktu penciptaannya, Anda lihat di dalam sirah, di dalam sejarah ya, bahwa kita itu sebelum kita diciptakan, Allah digugatkan oleh para malaikat. Ya Allah, apakah Engkau akan membuat makhluk yang membuat kerusakan? Oh, tidak. Ini akan makhluk yang kita akan yang saya akan ciptakan. Aku ciptakan, aku tanda besarnya. Itu bahwa dia adalah makhluk yang akan membuat kebaikan, kemuliaan, dan kebaikan di muka bumi. Ya, kebaikan di muka bumi. Nah, teman-teman, nah, coba kita digaranti sama Allah. Ya, jadi tidak main-main gitu loh. Nah, maka jangan sampai kebalik. Jangan-jangan kita lebih percaya kepada orang. Kita lebih percaya kepada sales BMW yang mengatakan bahwa mobil ini bagus, sales Ferrari mobil ini bagus gitu. Nah, kita tidak yakin dengan Allah yang menggaranti kita bahwa kita ini adalah orang yang diciptakan dengan sebagai bentuk sempurna gitu teman-teman. Ya, tetapi tidak cukup sampai di situ bahwa kalau kita ini adalah makhluk yang betul-betul sempurna diciptakannya, itu terlihat tercermin di pikirannya, ya. Tercermin di pikirannya. Nah, pikirannya besar, pikirannya adalah mendunia, gitu loh. Maka itu DNA sebenarnya. Itu sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Jadi kalau kita ada leader yang berpikirnya kecil-kecil, cetek-cetek, receh-recehan, itu saja ya duduk menungso itu, ya. Kalau Anda mengerti kalau dari alurnya seperti ini, ya, salah kejadian mereka itu sebenarnya itu, ya. Karena Suaranya hilang di Coach Abi. Oke, teman-teman semuanya, sahabat Evapora, sambil nunggu Coach Abi, nampaknya Coach Abi terganggu nih kondisi sinyalnya. Ya, nah tadi nanti insya Allah sebentar lagi Coach Abi akan gabung juga untuk melanjutkan penjelasannya yang luar biasa di sore hari ini tentang leadership kita sebagai pelaku UMKM dan terutama owner dari UMKM, ya kan, agar lebih matang lagi dalam melatih diri sebagai leader. Nah ini sudah nyambung lagi Coach Abi. Coach, siap Coach. Suaranya masih di mute Coach. Oke. Udah bisa lanjut lagi kita ya. Siap. Oke. Bisa Coach. Ya, tadi sampai di mana? Oh, di template tadi ya. Nah, teman-teman, kita sudah diingatkan lagi bahwa kita ini adalah makhluk yang punya DNA pemenang, diciptakan dan sebagai bentuk. Dan teman-teman semua digaranti sama Allah, digaranti sama Allah bahwa kita ini adalah orang yang akan membuat kebaikan di muka bumi. Ya. Ya, dan tidak sampai di situ, maka tercermin di pikirannya, ya, tercermin di dalam ucapannya dan tercermin di dalam tindakannya. Maka teman-teman ya seyogianya lah kalau kita punya pikiran yang besar, ya. Bahkan Elon Musk selalu dalam kampanyenya adalah apa yang mereka katakan, berpikirlah di atas kemustahilan. Nah, tentunya kita ya sebagai seorang muslim lebih dari itu. Maka selalu saya bilang, banyak orang yang percaya dengan Tuhannya tapi dia tidak yakin dengan Tuhannya. Padahal orang yang yakin dengan Tuhannya adalah orang yang sudah terbiasa untuk mengatakan dan melakukan hal-hal di atas kemustahilan. Nah, seperti itu ya. Dan terus yang lebih penting lagi, diciptakannya kita ini adalah untuk melanjutkan kinerja para nabi. Ya, melanjutkan kinerja para nabi untuk memimpin alam semesta itu. Maka itu teman-teman yang perlu kita pahami betul bahwa oh aku seperti itu. Maka kalau Anda sudah mengerti diri Anda bisa mendirect Anda. Oh, Masya Allah, berarti aku ini diciptakan betul-betul yang sangat sempurna dengan harapan banyak orang, maka harusnya aku memberikan sebuah kiprah, harusnya aku memberikan sebuah dampak yang luar biasa kepada masyarakat.
Oke, sahabat Evoporan semuanya, nampaknya kita harus jauh lebih bersabar sebagai pemimpin ya. Ya, karena kita sambil nunggu Coach Abi di sore hari ini yang luar biasa memaparkan materinya. Nah, ini gabung lagi beliau nih sudah hadir. Nampaknya kita harus lebih sabar nih untuk menunggu apa yang mau disampaikan oleh Coach Abi di sore hari ini. Oke, Coach, silakan Coach, lanjut Coach. Nah, ya. Jadi kenapa saya menyampaikan seperti itu teman-teman semuanya? Supaya Anda paham gitu loh, bahwa kita ini adalah seseorang yang sangat spesial begitu ya. Kita ini adalah orang-orang hebat yang memang disiapkan. Nah, kalau kita sebagai apa namanya? Sebagai manusia, sebagai orang tidak memahami itu, maka nanti kita akan jadi apa? Jadi masalah dalam perjalanannya. Nah, terkait dengan human magic tadi itu adalah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau manusia sudah punya template yang seperti itu, ya wajar kalau orang itu selama dia disiapkan lingkungan yang terbaik buat dirinya, maka dia bisa bertumbuh. Tapi yang terjadi kan banyak teman-teman leader yang tidak menyiapkan lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang kondusif itu apa? Ya lingkungan yang tidak membuat timnya bertumbuh. Contoh misalnya, tidak ada aturan yang jelas, tidak ada jenjang karir, sudah tidak ada orang yang baik di situ. Apa maksudnya? Loh, banyak perusahaan-perusahaan, banyak tempat yang sudah tidak ada tempat lagi buat orang jujur ya. Orang jujur malah enggak lama, karirnya nggak bagus malahan. Tapi orang yang cari muka, orang yang pembisik itu yang akhirnya lebih establis mereka seperti itu. Nah, ya kan? Nah, itu yang perlu kita pahami dari awal ya. Dalilnya sudah jelas. Terus yang kedua, siapa diri kita ini? Lantas apa? Apa maksud yang Abi sampaikan tadi? Bahwa leader itu bengis maksudnya. Sebenarnya itu mengantarkan kita kepada pembahasan terkait dengan kepemimpinan yang ambidex. Ambidex itu apa teman-teman? Ambidex itu adalah leader yang dia punya dua tangan. Ya, satu adalah eksplorasi, yang satu adalah eksploitasi. Ya, nah kita Iya, teman-teman, sambil nunggu Coach Abi nih. Nah, luar biasa nih ya, bersabarnya ya. Kita tadi dibahas tentang leader itu mencakup dua, kata Coach Abi ya. Eksplorasi, ya kan, dan eksploitasi. Apa tuh kira-kira nih ya pengertian dari eksplorasi dan eksploitasi yang akan disampaikan oleh Abi Darwis ya. Oke, teman-teman, nanti kita akan share semua slide yang diberikan oleh Abi di sore hari ini, dan nanti di sesi-sesi akhir nanti teman-teman kalau memang kurang waktunya nanti kita akan bahas di tahapan selanjutnya. Ini sudah gabung nih Coach Abi ya. Ini sambil nunggu Coach Abi mempersiapkan nih supaya tidak keluar masuk nih, harus lebih bersabar lagi untuk mendengarkan. Ini harus lebih sabar lagi nih Coach untuk mendengarkan materi di sore hari ini Coach, ilmu langit ini Coach. Di sore hari ini yang kita dapat nih luar biasa nih. Makanya tantangannya luar biasa nih karena ilmunya ilmu langitan, jadi sabarnya harus sabar langitan nih sepertinya nih Coach. Ini istilah-istilah langitan muncul semua kan, jadi harus sabarnya harus tingkat langitan juga nih yang harus teman-teman sahabat UMKM nih. Masih belum connecting Coach, masih belum, audionya masih belum Coach. Oke, udah masuk ya? Udah masuk ya? Siap. Siap. Oke ya, teman-teman, ya mohon sabar ya. Apa sesi kepemimpinan ya begitu. Ya. Tadi sampai di jadi teman-teman perlu paham esensi diri ya. Oh, bahwa aku understanding ke personal gitu. Oh, bahwa aku ini adalah diciptakan dengan punya DNA pemenang. Ini pentingnya untuk apa? Kalau Anda nanti down, kalau Anda jatuh, ingat Anda punya DNA pemenang. Anda punya DNA pemenang, ya. Terus diciptakan dengan sebagai bentuk. Nah, itu nanti terkait dengan pemikiran Anda, ucapan Anda, tindakan Anda, ya. Jangan sampai nanti akhirnya yaitu waduh, buat goal yang kecil, terus selalu berpikir waduh gak bisa ini. Terus yang selama ini menjadi masalah-masalah yang berkecamuk di dalam UMKM. Ya, kan itu masalahnya. Wah, nggak bisa
kita ini masih kecil, kita ini pengusaha kecil, kita kekurangan modal, itu saja masalahnya. Ya, teman-teman semuanya. Ya, nah sekarang kita masuk kepada yang lebih tajam lagi terkait dengan jadi teman-teman nanti seninya seorang pemimpin itu adalah bagaimana dia memadukan dua hal tadi. Ya, ambidek itu memadukan dua hal teman-teman. Banyak kita itu yang pandai mengeksploitasi tapi tidak pintar mengeksplorasi. Ya, banyak juga yang pandai mengeksplorasi, wah kemana-mana semuanya, tapi yang ada pun belum dilakukan. Maka dua-dua. Bahasa saya sederhana adalah kakinya di sini, matanya di sana. Nah, itu yang disebut dengan namanya ambidek. Ya. Nah, ayo kita coba. Nah, jadi nanti seninya seorang pemimpin hebat itu adalah memadukan dua, ya, memadukan dua kutub yang sangat bertolak belakang, ya. Jadi seperti memadukan api sama air. Maksudnya apa? Ya bagaimana dia memadukan ketegasan dengan kelembutan, ya, memadukan apa namanya? Nanti yang sering kita sebut dengan namanya biasa kita mengenal radikal kandor, ya, gitu ya. Jadi care personality, ya, dia dekat sama orang, tapi dia challenge direktif, ya. Tapi dia orangnya jujur, tapi dia orangnya berkata apa adanya dan dia selalu tega untuk meminta pekerjaan. Nah, banyak di antara kita teman-teman yang tidak pada posisi itu. Kalau sudah dekat sama orang, nggak berani atau nggak tega menarik meminta pekerjaannya. Kalau sudah terkenal bengis, terkenal strength begitu, sampai nggak punya teman. Ya. Jadi kita harus memadukan dua-duanya, bahwa kita dekat sama orang, tapi wah orang tahu bahwa kita tuh tegas. Ya. Abi itu paling suka bercanda, paling suka memaafkan, tapi tidak untuk pekerjaan. Wah kalau sudah pekerjaan dia wah, mengerikan. Misalnya seperti itu. Nah, teman-teman harus punya ciri khas itu dan leader pandai menggabungkan itu. Nah, ayo kita lihat dalam konteks yang lebih kompleks, ambidek itu seperti apa? Nah, ayo kita lihat slide-nya nanti ya. Ini Ayah Gus Fahmi di dalam kelas grounded selalu mengingatkan terkait dengan masalah ambidek itu. Yang tulisan ambidek ya. Nah, besarkan Mas. Nah, jadi teman-teman ya, di sini ada eksploitasi itu ya, pokoknya eksploitasi itu memaksimalkan yang ada. Contohnya 6M. 6M itu apa itu? Yang pertama adalah man-nya itu kamu sudah man-nya orang-orang kita apakah sudah dieksploitasi, sudah dimaksimalkan gitu loh. Nah, kalau bicara memaksimalkan orangnya, kalau kita lihat kaidahnya, loh, Abi, bukankah nanti orang-orang kita itu akan menjadi human magic? Loh iya, atau superhuman? Iya, selama itu disiapkan, selama itu lingkungannya disiapkan. Nah, kita lihat, akhirnya adalah not utilize talent. Yang terjadi adalah banyak salah menempatkan orang, banyak salah ngasih pekerjaan orang. Lihat, yang pinter pekerjaan sedikit, yang goblok pekerjaannya banyak. Kenapa? Karena yang pinter menghindar, yang goblok nurut akhirnya mau dikasih pekerjaan banyak. Ya, itu menjadi masalah buat kita. Maka man-nya seperti apa? Apakah sudah di assessment mereka? Apakah sudah difahami bahwa mereka itu ada orang hebat, sudah ditempatkan, sudah ada karir path-nya dan seterusnya. Ya, itu bicara orangnya. Terus money, uangnya. Gimana uangnya? Kita mungkin lebih suka uangnya kita itu adalah safety, aman di rekening. Ada uang kita 1M, ada uang kita 500 juta. Loh, padahal dalam kaidah keuangan, uang itu yang paling bagus adalah pakai kaidah bola basket, dipantulkan, diputar lagi, sampai uang itu bertumbuh dan berkembang. Ya, jadi simpen naik. Oh, kalau perlu seperti zaman dulu dimasukkan ke dalam bawahnya tempat tidur, di bawahnya kasur. Kalau perlu dimasukkan ke dalam kentongan seperti itu. Ya tidak begitu. Ya. Kita pakai metode apa? Ya, metode apa? Cara-caranya apa? Wah, di grounded sudah dijelaskan ada 150 tools. Terus material, lihat kita itu. Ada mesin nganggur, ada tempat nganggur, ada kursi nganggur, ada komputer nganggur, ada mobil nganggur. Itu gimana? Nggak ada eksploitasi. Apa itu? Padahal kalau mobil barang itu diam, aset diam, itu semuanya menggerus uang cash kita itu. Ya. Terus mesin, ya, termasuk juga mesin, material, ya. Nah itu kita tidak eksploitasi, ya. Nah terus, eksplorasi itu new activity. Dilihat, apalagi ya. Coba jaringan, berapa jaringan baru yang Anda cari? Berapa orang baru? Berapa ilmu baru yang sudah mulai dilakukan? Berapa? Nah itu, aduh, sepertinya masih jauh dari catatan-catatan harian kita kan. Nah. Maka teman-teman yang dibilang dengan ambidek itu ya syaratnya 3 itu, ya.
terkait dengan akumulasi berarti banyak ya. Akumulasi itu, maka kalau Anda nanti mau bisa sempurna keilmuan ambidexnya, semakin banyak berapa kali Anda melakukan, terus semakin banyak, semakin sering, dan semakin lengkap. Banyak dan sering ya, bukan hanya banyak kali, tapi ya sering kali, banyak dan sering, dan itu kompleksitas, nah, komprehensif, menyatu semuanya. Nah, di situ, maka teman-teman nanti akhirnya kita jadi tahu bahwa untuk Anda membangun bisnis masa depan itu, maka dua ini perlu dilakukan dengan secara seimbang, teman-teman. Dan ingat, teman-teman, sekali lagi saya sampaikan, pada waktu Anda sudah pada fase ini, maka ilmunya berubah. Ada kaidah yang penting buat teman-teman semuanya adalah bahwa kalau seorang leader itu tidak bisa menyelesaikan kritikalnya, masalah-masalah yang menghambat di dalam fase itu, maka sesungguhnya dia tidak bisa bertumbuh atau melanjutkan kepada fase selanjutnya. Maksudnya bagaimana? Contoh misalnya, apa sekarang yang menjadi kritikal di perusahaan kita? Susah mendatangkan market, misalnya. Nah, itu harus dipikir, leadernya harus berpikir gimana caranya mendatangkan market. Ayo kita mundur lagi. Kita value-nya sudah sama enggak dengan marketnya? Sudah sama enggak, dan sudah memberikan jalan keluar enggak? Sudah memberikan value enggak? Wah, dicari. Sampai akhirnya buat strategi dilakukan dia. Oh, maka dia akan bertumbuh. Nah, pertumbuhannya apa? Nah, berarti dia sudah lulus untuk mendatangkan market. Nah, sekarang ada challenging baru. Apa? Maka dia perlu belajar hal yang kedua. Apa? Setelah market dapat, lihat, setelah market sudah mulai datang, lihat, apa yang terjadi? Mulai Anda dihadapkan dengan operational excellence yang buruk kan? Wah, mulai. Padahal kita sudah jelaskan dari awal mantra sukses tadi itu. Hanya angka yang memaksa yang membuat tindakan kita punya tindakan-tindakan yang gila gitu ya. Yang menantang. Kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang menantang jika kita punya angka yang memaksa. Ya, kita bisa tagih brutal kalau kita punya value. Hanya dengan value kita bisa tagih brutal. Dan ingat, tyranny of or dan genius event. Genius event itu apa? Ya dua-duanya. Eksploitasi dan eksplorasi gitu loh. Dua-duanya. Jangan sampai fokus, aku tak menjalankan ini saja. Loh iya, tapi mikiro yang ke depan. Oh, jangan mikir terus tapi tidak dilakukan. Nanti dalam konteksnya itu adalah eksplorasi itu innovation, eksploitasi itu kaizen. Ya. Jadi setiap saat teman-teman perlu berpikirkan apa keterbaruan. What the better, what the next, what the new. What the better, what the next, what the new. Tapi ya kaizen, dirawat itu semuanya. Nggak bisa segala sesuatu yang dilakukan tiba-tiba nanti akan berdampak kalau tidak dirawat, di maintenance, dievaluasi, dimonef, proven nggak? Oke, sudah cukup bagus. Nah, berkembangnya sudah sesuai dengan target. Ayo kita naikkan lagi. Terus seperti itu. Ya. Nah, itu teman-teman. Nah, yang selalu kita lupa adalah kita merasa bahwa kalau kita sudah menyelesaikan marketing tadi, bahwa kita tidak perlu belajar, kita menyelesaikan masalah selanjutnya. Nggak iso, dari mana ilmunya, dari mana ceritanya. Nanti kalau sudah Anda bisa menyelesaikan skala operasionalnya sudah oke, ya sudah ramai banyak permintaan, maka nanti tantangannya Anda sudah mulai perlu berpikir skala yang besar, ya, memanage orang yang besar, terus bertumbuh. Nah itu teman-teman, kalau lihat dari flow-nya seperti itu, lah kok bisa leader itu gak belajar, leader itu dia tidak terus memperbaharui dirinya, gitu loh. Padahal nanti semua arah itu dia yang melakukan terkait dengan strategi yang ada. Nah, sehingga teman-teman, oleh karena itu kita perlu terus untuk untuk terus belajar gitu loh. Makanya nanti akhirnya saya bilang ini kelas-kelas leader kok tadi sepi gitu ya. Tapi kelas strategik, kelas cara-cara, kelas teknikal, paling ramai banget. Tapi sudah bicara leader. Nah, apakah mereka lupa bahwa sesungguhnya nanti ujung-ujungnya adalah kita yang eksekusi, kita yang melakukan gitu loh. Nah, kalau akhirnya leadernya tidak paham, ya berat. Nah, tadi itu makanya, bengis itu singkatan teman-teman. Bengis itu ojo dipandang bengis medeni, enggak. Bengis itu singkatan. Bengis itu artinya adalah brutal, energik, tapi humanis. Kan sama juga itu. Kalau di dalam 9 pilar sudah jelas apa yang kita brutal dan perlu energik, yaitu kita selamatkan great money kita. Tapi membangun kepemimpinan kita cukup betul-betul dengan membangunnya itu dengan humanis. Ya. Sekarang eranya adalah orang semakin high tech, tapi dia semakin human touch, kan begitu. Ya.
Jadi semakin high tech, dia semakin human touch gitu. Ya, semakin teknologi dibutuhkan, maka nah ini sentuhan manusia itu semakin diperlukan sekali gitu, ya, supaya ada balancing, keseimbangan, ya. Jadi kalau di Papua misalnya ada ATM yang otomatis langsung dia tidak ada penjaganya, tapi di situ tetap disiapkan suara video call yang bisa telekonferensi atau yang bisa artificial intelligence gitu, ya, bisa ada penonton. Ya, misalnya dia bingung, nah, tekan ini, ada penjelasannya. Tetap ada sentuhan manusianya di situ, ya. Seperti itu. Lihat juga etol, walaupun semuanya pinter-pinternya teknologi, tetap ada orangnya yang akhirnya membantu yang apa? Pulsa ente, ya. Pulsanya tidak ada. Terus juga yang ada trouble, yang bukakan tempatnya, selalu ada seperti itu, ya. Nah, jadi yang kita termasuk juga nanti ada di 9 pilar leadership. Diingatkan yang di atas engine itu ya perlu brutal, perlu energik. Nah, tapi ingat teman-teman bahwa energik itu nanti adalah yang akhirnya menyambungkan antara bagaimana kita itu tetap brutal, tetap brutal itu tetap totality begitu ya, tapi tetap human dignity, tetap human dignity, ya, tetap human dignity, memperlakukan pelanggan, memperlakukan karyawan, tetap karena dia manusia. Nah, ya, jangan sampai kita brutal tapi tidak humanis, tidak human dignity. Brutal, pokoknya sistemnya perlu sempurna. Loh iya, kalau kita mau perlu sempurna sistemnya seperti itu, ya persiapkan dengan baik definisinya seperti apa, caranya, keterampilannya seperti apa, ditonton semuanya karena yang mengerjakan manusia itu robot gitu loh, ya. Ini yang kita lupa gitu loh, ya. Atau sebaliknya, jangan mereka itu kasihan mereka, kan mereka punya keterbatasan. Loh iya, tapi nggak dikunci pekerjaannya ya gitu, seharian ya main sosmed tok, main WA tok, website tok di kantor kita, nggak lakukan apa-apa. Maka dua-duanya perlu imbang. Ini yang teman-teman menjadi kekuatan kita, bahwa kita perlu ambidex nantinya, ya, memadukan dua kutub api dan air itu. Bagaimana kita mengelolanya antara ketegasan dan keteduhan, ketegasan dan kelembutan, ya, antara mengoptimalkan yang ada, tapi juga mikir mulai sumber daya mana lagi yang mau kita ambil. Nah, seperti itu, ya. Jadi, teman-teman semuanya, Masya Allah, jam 5 lebih sudah nih, hampir jam 5.10 ya. Kita ada kesempatan sedikit untuk diskusi. Ya, memang bicara leadership tidak ada habis-habisnya, teman-teman. Karena ini menjadi kritikal, karena ini menjadi kunci dari semua jawaban kita, kenapa bisnis kita, organisasi kita tidak bertumbuh. Ya, karena memang kritikalnya, ya. Ya, harus ada kelasnya kata kok Mas Priyo nanti. Ya, mau ada kelasnya gimana? Pesertanya semakin lama semakin menyusut ini. Kok bisa kepemimpinan mumet ini. Iya, makanya itu banyak leader yang ruwet memang gitu loh. Jadi kalau leadernya ruwet, masalah yang sudah clear, Anda bilang ruwet gitu ya. Nah, kalau misalnya masalahnya leadernya jernih berpikirannya, wah maka Anda akan membuatnya menjadi nyaman. Maka nanti Mas Priyo sebelum saya tanya quote-nya, nanti ini menjadi penting buat kita. Tak anggap quote aja. Kita memang betul tidak bisa mengatur semua apa yang di luar kita. Tapi teman-teman, kita masih bisa mengatur apa yang ada di dalam kepala kita. Jadi teman-teman, semuanya tergantung di kepalanya leadernya. Ya, ruwet ya ruwet, tapi semuanya bersih, rapi, tertata, dia akan jadi bagus. Begitu teman-teman semuanya, terima kasih. Mohon maaf, sinyal, Masya Allah, rezim sinyal ini luar biasa ya memang ya. Tantangan buat kita. Mas Rio, mungkin kalau ada yang mau diskusikan ya. Terima kasih banyak Coach, sharing-sharingnya Coach. Ini tidak akan habis bahas leadership ya Coach. Karena tadi humanismenya belum dibahas nih Coach nih. Baru brutal mungkin nyinggung-nyinggung dikit, energik mungkin nyinggung-nyinggung dikit, tapi humannya tuh belum dibahas. Iya, kayaknya humanisme ini nanti lebih kepada human dignity. Nah, sebenarnya human dignity ini kalau di grounded salah satu strategi marketing brutal, ya. Jadi orang yang leader, yang spiritualnya bagus, memahami tentang hakikat ketuhanannya, memahami dirinya siapa, memahami interaksi dengan manusia, maka dia menjalankan bisnisnya dengan sangat human dignity. Human dignity itu apa? Memanusiakan manusia. Artinya apa?
Kalau kita misalnya sebagai seorang pebisnis, maka pesan kita kepada tim, lihat, coba perhatikan Mas Priyo, awas ya, jangan sampai dicampur bahannya, jangan sampai melayaninya terlambat. Kenapa? Banyak misalnya perusahaan-perusahaan yang dibangun tidak human dignity. Contoh misalnya di properti. Kok bisa ada bangunan yang Masya Allah, keramiknya bisa pecah kayak begitu, temboknya bisa retak-retak, ketinggian atapnya itu tidak layak, sehingga sinar matahari tidak masuk misalnya, lembab. Nah, mereka apakah tidak pernah berpikir bahwa rumah itu ditempati manusia? Rumah ini dibangun di wedus loh misalnya. Ya. Nah, sehingga orang, ya janganlah, walaupun kita mengambil untung, tapi yang penting nanti itu kalau bicara humanisme, bicara human dignity adalah bahwa hidup kita ini kan esensinya adalah memberikan kebahagiaan, memberikan kehidupan yang lebih baik kepada banyak orang. Gitu loh. Ya kan esensinya begitu. Maka buatlah rumah yang layak. Maka kalau kita berpikirnya leader itu sebagai human dignity, selalu dia membalikkan ke diri saya. Aku Dewi tinggal di tempat itu gimana? Kalau aku makan sendiri makanan seperti itu bagaimana? Kalau aku selalu dipikirkan terhadap dirinya, maka dia wanti-wanti, awas ya, jangan kamu campur-campur ya, jangan kamu tuh kurangin timbangannya, jangan kamu ini, seperti itu. Nah, karena spiritual yang bagus itu selalu mendrive leadernya untuk humanisme, memanusiakan manusia atau human dignity. Kenapa teman-teman? Karena dia ingat betul bahwa bisnis saya ini promisnya bukan hanya ke pelanggan. Bisnis kita ini promisnya, janjinya langsung kepada Allah. Jadi kalau pelanggan itu puas, akan berdampak kepada doa dan keridhaan. Dan kalau mereka itu kecewa, maka akan berdampak kepada azab terhadap bisnis kita. Jadi tidak main-main. Sehingga humanisme ini kemanusiaan, memanusiakan manusia, human dignity itu betul-betul selalu ada di kepalanya itu. Hati-hati ya, hati-hati. Maka tidak untung akhirnya yang dipikirkan. Bahkan mereka akhirnya sudahlah, wis gak apa-apa mending ini tombok daripada kita nanti dihisap di sana, daripada kita ditagih di akhirat. Mending ini sing rugi gak apa-apa wis. Biar mereka itu sudah enggak apa-apa. Pikirannya itu bukan untung toh. Tapi teman-teman jangan lupa, kalau kita sudah seperti itu, pelanggan ujung-ujungnya apa? Puas. Gila layanannya. Apa enggak rugi ya? Apa enggak rugi mereka? Akhirnya mereka puas layanannya. Nah, kalau sudah puas seperti itu, dampaknya revenue-nya kan otomatis akan banyak kepada kita. Ini teman-teman yang tidak pernah dipahami, dan sekali lagi ini pikirannya leader. Ya, ini pikirannya leader gitu loh. Ini adalah yang ada di kepalanya leader. Nah, kalau mereka tidak paham, ya sudah, orientasinya sangat cukup dengan cuan. Pokoknya cuan, gak apa-apa. Peduli amat mereka. Yang penting kita jangan rugi. Yang penting kita jangan tutup. Dia lupa kalau ada Allah. Dia lupa kalau ada kampung akhirat. Dia lupa kalau hidup ini hanya sebuah permainan. Wis tak tambahin Mas Priyo tadi pertanyaannya. Aduh, saya merinding jadi coach tadi bahas jangan sampai bisnis kita jadi bisnis yang laknat ya coach ya. Merinding dari bahasa. Nah, kalau kita promisi hanya ke konsumen mudah dibohongin. Tanya Mas Saiful itu, wah pasang TikTok, pasang ini, pasang aduh. Tapi aina Allah? Di mana Allah? Allah melihat semua perlakuan kita. Maka apa yang kita lakukan teman-teman? Hati-hati menempatkan material makanan. Jangan sampai sejajar dengan kaki kita. Taruh di lemari. Cara memotong akikah, perhatikan secara syariah. Pisaunya perlu benar. Cara memasaknya semuanya. Perhatikan. Jangan sampai makanan kita itu prosesnya salah sampai makanannya tidak menjadi halal. Dan itu kalau dimakan sama pelanggan kita berdoa, doanya tidak terkabulkan. Itu karena kita, Mas Priyo. Iya, coach. Luar biasa nih, coach. Aduh, kayaknya nggak bakalan tuntas nih, coach, untuk bahas leadership nih, coach. Ini kita kasih kesempatan untuk teman-teman yang ingin tanya secara langsung kepada coach. Ayo. Boleh. Silakan. Ayo. Silakan. Sebagai panelis, silakan nih untuk teman-teman nih. Biar lebih lega lagi nih kita menjiwai apa yang disampaikan oleh Coach Abi di sore hari ini nih. Sampai merinding nih, coach, dengarnya, coach. Jangan sampai bis kita dilaknat tuh, jangan sampai. Nah iya, Masya Allah. Jadinya, coach. Iya. Ya. Jadi kalau kita nih sudah terlanjur salah nih, coach, dalam mengelola bisnis, terutama belum ada humanisme kita terhadap karyawan kita, terus terhadap mungkin teman tim kita gitu. Kita belum maksimal sebagai leadersnya itu. Yang pertama yang harus kita lakukan apa sih, coach, sebenarnya? Kembali, Mas. Kalau Anda lihat tadi itu di dalam slide
heart in business ya, bisnisnya hati. Nomor satu itu noble purpose, Mas. Noble purpose itu tujuan besar. Itu adalah kalau di dalam bukan. Terus yang gambarnya habis sendirian tadi itu, yang kaplan. Itu tadi yang tadi Mas, yang tadi. Nah, yang tadi coba besarkan. Itu nomor satu kan noble purpose, Mas, diingatkan gitu loh. Ya. Nomor satu ujung-ujungnya ke sana gitu loh, ya. Nah, di situ dijelaskan noble purpose. Jadi bagaimana sebenarnya tujuan besar bisnis kita itu? Apa mau cari cuan? Ya, jangan. Bisnis kita ini adalah apa? Untuk membantu. Maka sering saya share itu teman-teman. Membantu itu adalah tugas paling mulia kehidupan kita. Ya, membantu. Ya, lihat bahwa selalu terkait nomor satu itu apa? Noble purpose-nya. Jadi kenapa bisnis kita muncul? Kenapa Abi buka klinik? Iya, karena kami Abi dan perusahaan itu akan membantu umat manusia sesemesta yang membutuhkan layanan kesehatan yang value-nya masukkan, yang cepat, akurat, berbenar, segala macamnya, ya, sehingga nanti kalau mereka sehat, maka keluarganya sehat, pemukimannya sehat, akan terjadi sebuah peradaban yang jauh lebih bagus lagi. Ya, nah itu noble purpose yang kita munculkan di situ itu, ya, sehingga nanti seandainya Abi tidak berusia panjang, dan orang mendengar, wah klinik atau rumah sakit ini layak untuk dilanjutkan. Kenapa? Karena noble purpose-nya, tujuannya terlalu mulia. Maka orang berebut-rebut untuk bekerja di situ. Karena tujuannya mulia. Tujuannya adalah betul-betul untuk kemaslahatan. Ya. Nah, terus tidak ada cuannya di situ. Ya, di dalam konteks nanti dalam perjalanan bisnisnya itu, cuan itu menjadi impact, teman-teman. Hanya menjadi sebuah efek lah. Tatkala kita punya noble purpose yang besar. Kenapa? Karena semuanya itu sudah kita lakukan dengan sangat human dignity. Lihat, teman-teman semuanya, kalau di usaha, di medical, di rumah sakit, itu kalau kita sudah pegang pasien, waktunya pulang, teman kita belum datang, tidak mungkin ditinggal pasien itu. Ditunggu sampai kapanpun datangnya dia, padahal kita sudah pulang. Kenapa? Menempatkan kemanusiaan itu nomor satu. Menempatkan kemanusiaan itu segala-galanya. Dan itu adalah wujud kita kepada Allah, karya kita, masterpiece kita terbagus pada Allah. Kita kepingin di Yaumul Qiyamah itu dipertontonkan bahwa saya berjuang dan tim berpeluh kesah, bercapek-capek ria untuk hanya memberikan sebuah kesembuhan yang mereka akhirnya dengan senyum mengatakan, terima kasih, aku sudah sehat hari ini dan kembali ke tengah-tengah keluargaku dengan penuh kebahagiaan. Wah, bukankah itu, Mas? Bukankah itu tujuan besar kita yang perlu kita amankan dan perlu kita tentukan dari awal? Nah, siapa yang menentukan? Leadernya. Nah, kalau leadernya tidak punya kepemimpinan dan tidak punya pemikiran kalau ini, oh, betul ini. Apa gak rusak semuanya nanti, semuanya berbasis cuan. Terus yang kedua, maka semuanya berpusat kepada manusia. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, lihat berpusat kepada manusia. Maka perlakukan manusia itu sebagai manusia dengan sistem yang benar, dengan perangkat pendukungnya, dengan ini, keterampilannya, segala macamnya. Karena kalau mereka itu betul-betul diperlakukan sebagai manusia, dan lingkungannya dipersiapkan dengan benar, maka manusia-manusia tadi itu menjadi human magic, Mas. Ya, kalau sudah human magic bekerja dengan optimal, terus infrastruktur kanan kirinya kita jaga, nanti ujung-ujungnya nomor 5 itu. Maka Anda akan mendapatkan omset otomatis, nggak usah dipikir, nggak usah dibahas itu. Nah, kita orientasinya langsung nomor 5. Ya, banyak yang curhat kayak Mas Priyo. Aduh, Masya Allah. Ini curhatnya banyak banget di kelas konsultasi. Udah Mas Priyo, Anda aja tampung dulu. Makanya teman-teman, berdoa itu penting ya. Kita tidak pernah tahu di materi mana, di ilmu mana kita akan mendapatkan sebuah keberkahan dan juga tentunya ilmu yang akan memberikan dampak di kehidupan kita. Ya, kita nggak pernah tahu. Maka teruslah belajar, ya, teruslah menjaga prasangka baik kepada Allah. Ya, mungkin judulnya tidak menarik, tapi di situ ada sebuah makna yang kita dapatkan. Mungkin judulnya belum menarik, saya belum mendapatkan sesuatu yang bisa bermanfaat buat saya. Ya, begitu. Ya, jadi jangan pernah berhenti untuk terus bertumbuh dan belajar gitu. Karena kita tidak pernah tahu. Makanya di dalam konsep kolaborasi itu adalah
sekarang madhabnya sudah tidak fight lagi, sudah tidak menang dalam tender, tapi indahnya menang bersama. Indahnya menang bersama itu apa? Siapapun yang ketemu sama Anda, di kepala Anda itu selalu Anda katakan, jangan-jangan ini yang bisa membantu saya, jangan-jangan dia yang bisa menyelamatkan kehidupan saya. Maka selalu katakan sama mereka, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita sinergikan, apa yang bisa kita support. Nah, itu yang membuat kita akhirnya terbuka semua opportunity yang ada, begitu loh. Ya, bicara kelemahan ya kita kolaborasi sama teman-teman semuanya. Nah, sehingga teman-teman itulah maka esensi di dalam kehidupan kita itu yaitu pertumbuhan terhadap kepemimpinan kita, diri kita, ya. Maka itu yang saya bilang, wes gak usah bicara strategi, bangun terus kepemimpinanmu, maka bisnismu akan bertumbuh. Nanti suatu ketika Anda akan heran, kenapa ya saya tidak pernah belajar keuangan, saya tidak pernah belajar ini. Anda lupa bahwa sesungguhnya tatkala Anda sebenarnya Anda sudah melakukan yang lebih powerful, menyiapkan lingkungan yang kondusif sehingga orang-orang keuangan itu nyaman bekerja, dia merasa perusahaannya milik dirinya sehingga dia jujur secara otomatis dan dia bisa menjaga keuangan Anda dan dia bisa memutar keuangan Anda. Anda tidak sadar, padahal Anda sudah melakukan sesuatu yang dahsyat, yang hebat. Nah, oleh karena itu teman-teman, di kelas-kelas itu sebenarnya para pembicara hanya membantu memberikan sebuah definisi atau nama-nama yang sebenarnya semua itu Anda sudah pernah melakukan, tapi gak ngerti jenenge. Nah, perlunya kelas, perlunya ilmu itu untuk mengetahui namanya. Oh, itu namanya itu toh. Oh, itu sudah saya kerjakan. Iya, makanya teruskan, lakukan, dan jaga dengan lebih baik lagi. Maka insya Allah itu akan bertumbuh. Oh, begitu loh. Nah, itu kira-kira teman-teman ya. Jadi ya enggak apa-apa lah. Curhat itu boleh, tapi yang pasti yang tidak boleh itu orang yang senasib curhat dan ngopi bareng gitu ya. Coach, itu tadi yang disampaikan oleh Mbak Nurul nih, Coach. Dia sudah menghadirkan lingkungan yang kondusif nih, lingkungan yang baik untuk tim untuk bertumbuh dan berkembang. Tapi respon tim ternyata nggak seperti pengen diajak untuk berkembang. Itu harus bagaimana? Nah, itu kan kita sudah bermain di nomor 3. Nomor satunya dulu. Nomor satunya noble purpose-nya, ownernya apa? Kalau nomor satunya gak cocok antara owner sama timnya, ya berantem loh di nomor 3. Kamu itu kok tidak merasa tak kasih komputer, tak kasih ini. Loh, emang siapa? Siapa yang butuh komputer? Saya butuhnya gaji naik. Saya butuhnya diperhatikan. Saya butuhnya Nah, kan gak cocok akhirnya gitu loh. Maka perlu adanya cocok-cocokan atau konfirmasi. Yang paling penting itu pastikan tim Anda itu sevisi enggak. Karena ini saya buka nih ya, bahwa setiap karyawan itu tidak ada sedikit satupun yang berpikir mencari uang untuk ownernya. Secara karakter manusiawi, karyawan itu semua mencari uang untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, kalau owner tahu, maka perlu pastikan bahwa teman-teman itu gimana caranya mereka mencari uang untuk kehidupannya sendiri, tapi perusahaan juga dapat. Difasilitasi oleh perusahaan. Akhirnya win-win solution. Kita sama-sama dapat. Anda juga dapat, aku juga kumanan. Begitu ya. Jadi nomor satu yang paling penting ada noble purpose-nya. Makanya berbahaya kalau leader nggak punya tujuan. Pak, perusahaan ini Bapak dirikan untuk apa? Aduh, apa ya Mas? Ya, pokoknya mengalir lah. Hobi lah. Pokoknya ya jalan lah, timbang nganggur, timbang apa mungkin passion saya. Jangan. Tentukan dulu. Sampai betul-betul, karena nanti kalau sudah bicara visi, misi dan seterusnya, maka noble purpose itu adalah menjadi bagian penting yang akan mendrive dan mengguiding semua pekerjaan kita di dalam prosesnya. Oke. Itu ya Mbak, mudah-mudahan menjawab. Berarti nggak harus pecat karyawan, Coach ya? Loh, mau katanya dipecat, Lihat, tugas penting seorang leader adalah menyiapkan lingkungan yang kondusif supaya timnya bertumbuh. Berarti kalau timnya tidak bertumbuh, ya salahnya leader. Harusnya dipecat duluan leadernya. Ganti owner, kan gitu. Ya. Ya, terima kasih kalau mudah-mudahan menjawab ya Pak. Jangan asal pecat karyawan lah. Mungkin kitanya sebagai leader yang bukan mungkin sih, memang salah kita. Ya jangan dong, ya jangan. Ya. Kan kita sudah tahu, orang-orang itu pokoknya siapkan lingkungannya saja lah. Siapkan lingkungannya itu ya maunya apa, dia mendukung pekerjaannya, ya namanya lingkungan sesuai dengan asesmennya, sesuai dengan plot pekerjaannya. Maka nanti mereka itu akan menjadi human magic dewe. Dia itu akan hebat dengan sendirinya, sudahlah. Gitu loh. Ya. Kenapa? Karena sudah nyaman dia, sudah nyaman, sudah dihargai, diapresiasi. Ya,
Nah, masa kita kalah dengan yang punya airline yang logo naga merah itu ya? Apa kata dia? Lu urus pesawat gue, nah, gue urus keluarga lu, kan begitu. Jadi ya urusan pesawatku, tapi keluargamu tak urus. Nah, dengan cara itu dia bisa mampu memberikan sebuah pertumbuhan buat bisnisnya yang luar biasa. Gitu. Karena timnya akan bekerja dengan sangat optimal karena sudah merasa diurusin keluarganya. Tapi kalau keluarganya nggak diurusin ya jadi masalah dia. Token seminggu sekali bunyi, berasnya juga habis, anak-anak belum bayar SPP, pasti akan terdengar di kuping suaminya yang bekerja. Pasti nggak fokus dia. Kalau nggak fokus kinerjanya pasti drop. Kan begitu. Semuanya circle, semuanya adalah lingkaran setan yang itu menjadi saling ketergantungan dan saling keterkaitan. Baik, Coach. Terima kasih, mudah-mudahan menjawab tuh Mbak ya. Iya, iya. Jadi sama-sama introspeksi diri lah untuk sebagai leader ya, terutama untuk UMKM nih, Coach. Coach sudah 5:30 nih, Coach. Iya. Surabaya mau ada itu dah, iya. Ya siap, Coach. Nanti insya Allah nih, Coach, di lain waktu nanti Coach bersedia lagi untuk join. Insya Allah ya, insya Allah. Sudah dibuka, ini baru dibuka 1 pintu nih, Coach. Masih ada 9 pintu lagi yang harus disentuh. Iya. Oke, Coach. Tapi, ya. Siap. Silakan, Coach, untuk closing teman-teman, untuk para leader UMKM. Ya. Nah, itu teman-teman ya, sekali lagi bahwa kita betul memang tidak bisa mengendalikan semua apa yang di luar kita ya, di luar diri kita. Tapi sekali lagi teman-teman masih bisa mengendalikan apa yang di kepala kita ya. Pastikan pikiran Anda baik ya, maka akan tercermin dari keputusan-keputusan Anda ya. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya leader itu ya tetap power pose, sehingga Abi memberikan tips kepada Anda. Kalau Anda merasa lelah, Anda capek, Anda stres, maka berhenti sejenak, ambil nafas dan tetap tegak power pose untuk menyongsong hidup ini terlalu indah. Sekian Mas Rio.